Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan billah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah sahabat ikhwan billah, dalam kesempatan kali ini ada sebuah cuplikan video yang saya kira ini menarik ya untuk ditampilkan dan untuk ditanggapi. Di mana ada seorang yang ngakunya murtadin, tetapi ya seperti biasa ya, murtadin ala Yusuf Manubulu. Pendeta Yusuf Manubulu ini dia kebakaran jenggot kehabisan cara untuk memojokkan Islam. Sahabat ikhwan fillah, mari kita simak ya bagaimana cuplikan video dari seorang yang ngakunya murtadin. Sebelum kita menanggapi, silakan simak. Pada kesempatan malam hari ini saya mau menyaksikan atau bercerita tentang masa kecil dulu saya terlebih dahulu. Saya dilahirkan dari keluarga muslim, orang tua, kakak-kakak saya muslim semua sampai saat ini. Dan seperti pada umumnya saya sekolah sampai kelas 6 SD, dan setelah itu saya lulus, dan kedua orang tua saya rindu untuk menyekolahkan saya atau memasukkan saya ke pondok pesantren. Saya mengikuti, saya dimasukkan ke pesantren, dan di pesantren juga diajarkan tentunya kedisiplinan. Dan untuk kegiatan hari-hari kami diajarkan mengaji, membaca, sampai kurang lebih saya 3 tahun tinggal di pesantren. Dan setelah 3 tahun saya keluar dari pesantren, saya sudah menginjak remaja dan saya kepingin bekerja. Dan di masa remaja saya itu saya jauh dari kedua orang tua. Saya merantau, pertama kali saya tinggal di Semarang dan pindah ke Bandung, agak lama juga di Bandung. Dan dalam saya bekerja itu saya mengikut orang Kristen. Saya mengasuh anak bayi di sana dan sampai umur 4 tahun, dari baby sampai umur 4 tahun. Untuk tingkatan-tingkatan di pesantren itu kan ada kitab apa, saya juga udah nggak ingat gitu kan. Yang jelas hanya diajarkan untuk membaca dan membaca. Nah baiklah sahabat ikhwan, sebelum kita melanjutkan, kita tanggapi sedikit ya. Kita sudah mendengarkan kesaksian dari seorang murtadin ini yang ngakunya murtadin ala pendeta Yusuf Manubulu. Dia menyebutkan dia itu keluar dari kelas 6, berarti kelas 6 SD, sekolah 6 tahun lalu berangkat ke pesantren. Tetapi dia tidak menjelaskan ya apa saja yang kaji, yang diaji di pesantren itu. Dia hanya menyebutkan mengaji, membaca dan menulis. Tidak ada menyebutkan Al-Quran, kitab, dan juga ya kaul para ulama ya. Tetapi ya itu mungkin hak dia ya. Nah sahabat ikhwan fillah, dalam kesempatan ini ada pendeta Yusuf Manubulu yang ini gregetan ya, ingin mendengarkan dari seorang yang punya murtad ini bahwa Islam itu ya wow, jadi garis keras ya bahwa Islam itu tidak baik. Tetapi lagi-lagi si murtad ini dengan polosnya menjawab dan tidak sampai kepada apa yang diharapkan oleh si pendeta Yusuf Manubulu. Dan seperti biasa dia itu ya menyebutkan muslimah yang taat, salat, puasa, dan yang lain sebagainya. Tetapi setelah keluar dari pesantren selama 3 tahun ya, dia itu ya dalam usia remaja katanya ingin bekerja. Dan bekerjanya kok bisa? Dia itu bekerja kepada orang Kristen dan mengasuh bayi. Atau iya, berarti dia sebagai babysitter ya. Tapi itu ya hak mereka. Dah kita simak ya bagaimana seorang pendeta Yusuf Manubulu menekankan dan mendorong agar si murtad ini mengatakan sesuatu tentang Islam yang jelek. Silakan simak. Terus kalau misalnya kegiatan-kegiatan syariat yang dimintakan atau yang dimintakan oleh ustadz atau orang tua untuk ibu lakukan, berarti itu kan ibu harus penuhi ya di dalam kegiatan keagamaan. Nah, kalau misalnya ibu tidak penuhi, konsekuensinya itu apa, Bu? Orang tua memberitahu kalau kamu tidak lakukan ini, misalnya sholat 5 waktu kamu tinggalkan gitu kan, kamu dosa, cuman seperti itu aja. Kalau di pesantren, konsekuensinya apa? Kalau ibu kan sempat mengenyam pendidikan juga dari pesantren. Apa yang ibu terima konsekuensinya kalau ibu tidak melakukan istilahnya didikan-didikan yang ada di dalam pesantren? Kalau
zaman saya itu waktu dulu kalau tidak melakukan apa yang diperintahkan sama Pak Ustadz gitu ya, paling kasih hukuman untuk bersihin kamar sebelah atau untuk memasak buat teman-teman sekamar begitu Pak. Kalau dikasih tugas begitu ya? Iya. Kasih tugas lebih? Iya. Oke. Terus ajaran-ajaran yang Ibu pahami itu seperti apa? Misalnya dengan non Muslim, dengan Kristen itu seperti apa yang Ibu pahami pada waktu itu? Bagaimana didikan dari ustadz-ustadz yang mengajar pada waktu itu? Tidak pernah diberitahu Pak. Jadi yang diajarkan hanya kalau di Islam tuh harus begini, harus sholat 5 waktu misalnya begitu. Tidak ada misalnya kalau dengan orang Kristen jangan dekat-dekat, atau mungkin kalau dengan orang Kristen itu kafir. Ada nggak Ibu menerima misalnya doktrin seperti itu pada waktu Ibu masih di Muslim dulu? Iya, waktu kecil itu begitu. Kalau di keyakinan selain Islam itu disebutnya kafir begitu. Iya. Dia mengajarkan itu dari apa? Dari orang tua atau dari ini? Dari Ustadz, ngaji dulu waktu kecil di kampung Pak. Kalau selain Islam berarti kafir. Terus bagaimana dalam pergaulan? Apa yang ibu pahami dengan ajaran misalnya kalau selain Islam berarti kafir. Nah terus bagaimana ibu berinteraksi dengan di luar gitu loh? Dengan kalau keluar kan berhadapan dengan tentu ada yang non Muslim gitu loh. Bagaimana ibu punya ini? Sewaktu saya kecil itu malah belum pernah bertemu dengan berteman pun belum pernah. Kalau semasa sekolah belum pernah berteman dengan orang yang beda keyakinan gitu Pak. Ya. Oke. Nah baiklah sahabat Fillah, itulah cuplikan video dari seorang murtadin yang disuguhkan oleh Pendeta Yusuf Manubulu ya. Kita bisa melihat tampak wajah Pendeta Yusuf Manubulu ini tidak puas ya dengan kesaksian dari seorang murtadin kali ini. Ya mungkin karena si murtadin ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan seorang Pendeta Yusuf Manubulu ya, yang seperti kan bagaimana kalau tidak melakukan salat, tidak mengerjakan puasa dan yang lainnya aturan Islam. Mungkin itu keinginan si Pendeta Yusuf Manubulu seperti murtadin yang lainnya, kalau ya dihukum dengan hukuman yang berat, ada yang disiksa, ada yang diusir dari rumah dan lain sebagainya. Tetapi si ibu ini dengan polosnya dia menjawab dengan hal yang biasa ya. Tidak sholat ya dihukum dengan kata dosa saja, dan ya pasti jelas masuk neraka, dihukum dulu ya. Tetapi ya sangat kacau ya, si Pendeta Yusuf Manubulu ini tampak kesusahan untuk menggiring si murtadinya itu berkata tentang kejelekan Islam. Tapi ya mungkin juga apa yang dialami si ibu ini, kalau benar dia dulu dalam agama Islam tidak mendapatkan apa yang diharapkan oleh seorang Pendeta Yusuf Manubulu. Jadi ini mungkin asli saja kalau si murtadi ini keluar dari agama Islam itu karena hanya ikut-ikutan. Dan dalam season terakhir si Pendeta Yusuf Manubulu ini satu kali lagi dia mencoba menggiring si murtadi ini untuk mengatakan sesuatu yang jelek tentang agama Islam, yakni tentang bergaulnya dengan orang-orang non-muslim. Dan juga lagi-lagi si ibu ini yang punya murtadi ini menjawab dengan santai bahwa tidak diberitahukan oleh ustadznya di pesantren ya. Mungkin ustadznya hilaf ya, kalau kita bergaul dengan orang-orang non-muslim atau kafir itu ya ada batasan tertentu ya. Nah sahabat Ikhwan Fillah, itulah cuplikan video dari seorang Pendeta Yusuf Manubulu ya, yang menyuguhkan seorang murtadin tetapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan seorang Yusuf Manubulu, yakni untuk menjelekan agama Islam. Nah sahabat Ikhwan Fillah, mungkin pelajaran bagi kita ya dengan kesaksian dari seorang yang ngakunya murtad ini, walaupun dalam kesaksiannya itu tidak menyebutkan hal yang menyebutkan dia murtad, menyebabkan dia murtad. Yang pasti kita mendengarnya bahwa dia setelah keluar dari pesantren dia itu bekerja kepada orang non-muslim atau orang Kristen. Nah sahabat Ikhwan Fillah, perlu kita ketahui juga bahwa penyebutan lafaz kafir kepada orang yang bukan beragamakan Islam itu adalah sesuatu yang lembut dan yang baik ya, lebih baik daripada non-muslim menurut ajaran kita agama Islam. Jadi kalau kita bisa melihat dalam lafaz kafirun itu berasal dari harap asalnya kafaro, yakni menutup atau menolak hidayah Allah Subhanahu wa taala, kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau non-muslim, non itu tidak, muslim itu orang yang selamat, berarti bukan orang yang selamat menurut agama Islam. Nah baiklah sahabat Fadilah, mungkin hanya itu yang bisa kita simak dalam kesempatan kali ini, sebuah cuplikan kesaksian murtadin yang keluar dari agama Islam tapi tidak jelas bagaimana dia keluarnya, dan Pendeta Yusuf Manubulu yang kelihatan yaitu tidak puas dengan murtadinya kali ini.
Sekali lagi, bukan kami ikut campur atas murtadnya orang ini, si ibu ini, tetapi karena dia membawa agama Islam, tentang pesantren, tentang pelajaran, tentang pendidikan agama Islam, maka patutlah kami mencoba untuk meluruskannya. Jadi sahabat ikhwan fillah, di pesantren itu sudah jelas pasti akan diajarkan lebih tentang dalam agama Islam, pelajaran-pelajaran agama Islam secara mendalam. Lalu apa yang disampaikan oleh seorang ibu yang murtad tadi ini, tidak ada apa yang disebutkan selama di pesantren. Dan akhirnya sahabat alhamdulillah, mungkin karena pengakuan atau kesaksian dari seorang murtad ini tidak memberikan kepuasan kepada seorang Yusuf Manugulu, pendaya Yusuf Manugulu, dan mungkin juga tidak ada kejelasan dari kisahnya masuk ke dalam agama Kristen, keluar dari agama Islam masuk dalam agama Kristen. Makanya pendeta Yusuf Manugulu pun menutupnya, dan akhir kata mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum.